Shalom saudaraku, kita jumpa lagi. Meskipun kita masih belum bisa beribadah tatap muka, tapi saya rindu tetap membagikan berkat bagi kita semua pada hari Minggu ini. Kita ingin merenungkan tentang berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu bisa hitung berkat-berkat Tuhan. Mungkin kita banyak mengalami pergumulan dan lain sebagainya, tapi hitunglah berkat Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Kita akan lihat dari Kejadian pasal 24, cerita tentang Abraham. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dikatakan demikian. Abraham, Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaan, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, yang punya langit, yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari anakku. Dalam Kejadian 24 ini, Bapak Ibu, ayat 1 kita diinformasikan Tuhan memberkati Abraham dalam segala hal. Itu kan luar biasa, Bapak Ibu. Kalau saudara bisa tahu bagaimana Tuhan memberkati kita di dalam segala hal. Riwayat singkat Bapak Abraham ini selama 175 tahun, kalau kita bisa baca dari Kejadian 11 ayat 20, Kejadian 11 sampai Kejadian 25, menyatakan bahwa berkat demi berkat terjalin di dalam kehidupan Abraham. Dengan juga ada di situ Abraham mengalami kesengsaraan, Abraham juga mengalami ujian iman. Kita tahu cerita tentang Abraham mempersembahkan Ishak, yang beberapa waktu yang lalu juga diperingati sebagai hari raya korban oleh saudara-saudara kita, tapi yang dikorbankan bukan Ishak, yang lain gitu. Bahkan melalui kegagalan hidupnya, Abraham juga pernah gagal, bukan dia sempurna imannya gitu. Ia menerima pimpinan Tuhan. Ini yang luar biasanya. Abraham menerima pimpinan Tuhan. Bapak Ibu bisa temukan di dalam Kejadian 12 ayat 1. Ia juga menerima janji atas tanah pusaka yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu tanah Kanaan. Kita bisa temukan di Kejadian 13. Kekayaannya luar biasa, bahkan Abraham sukses di dalam segala pertempuran, dia memenangkan setiap pertempuran yang ada. Perjanjian kekal dari Tuhan, juga Tuhan berjanji akan menjadi Tuhannya Abraham, akan menjadi Yahweh Elohimnya Abraham, akan menjadi El Shaddai, Elohim yang maha perkasa bagi Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan seorang ahli waris pada umur yang ke-100, pada umur yang ke-100, Abraham menerima anak. Berkat yang luar biasa, perlindungan bagi keluarganya, berjanji Tuhan untuk penyertaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini baru berkat-berkat yang bisa kita temukan. Mungkin ada berkat-berkat yang luar biasa yang diterima oleh Abraham. Masih banyak lagi hal-hal yang luar biasa yang dialami oleh Abraham. Setiap berkat tampaknya menambah satu kerangka dari imannya Abraham. Nah, bagi kita bagaimana? Bagi saudara dan saya bagaimana? Kita mengalami banyak perjalanan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada masalah,
ada pertikaian, ada pertentangan. Mungkin kita difitnah, mungkin kita dijelek-jelekan, mungkin karakter kita dibunuh, mungkin kita diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Tapi seharusnya bisa nggak hal itu menjadikan hal itu sebagai pembentuk dari karakter kita, yang mana semakin hari kita menjadi semakin orang yang Tuhan inginkan. Bisakah itu menjadi pupuk yang mempertebal iman kita, keyakinan kita akan pimpinan dan pertolongan Tuhan? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam pelayanan sejak saya mulai bertobat sampai hari ini, saya nggak lepas dari fitnah, saya nggak lepas dari kecurigaan, saya nggak lepas dari kebencian. Ada banyak orang yang memiliki praduga-praduga. Tapi satu hal yang saya yakini, saya terus belajar dan berusaha melakukan hal yang benar yang Tuhan inginkan. Sampai hari ini Bapak Ibu bisa buktikan bagaimana kehidupan saya dari segi masalah ekonomi, dari masalah banyak hal di dalam gereja dan pelayanan kita. Tapi semua persoalan, pergumulan, bahkan disingkirkan, dikucilkan, dijelekan, dan lain, difitnah, banyak hal, kita akan tetap bertahan. Saya ingin menjadikan itu sebagai hal yang bisa membentuk saya untuk terus bergantung penuh kepada pemeliharaan dan pimpinan Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan melihat kembali tahun-tahun perjalanan hidup kita yang telah kita lalui, entah banyak atau sedikit, pasti kita akan melihat adanya perpaduan antara berkat, janji, rahmat yang memenuhi hidup kita dengan berbagai ujian. Dan mungkin juga kita pernah jatuh. Saya yakin tidak ada orang, termasuk saudara dan saya, yang tidak pernah jatuh, melakukan dosa atau kesalahan. Tapi kita bukan orang-orang yang lemah, yang jatuh lalu hancur lebur, bukan. Kita adalah orang-orang yang dikuatkan, orang-orang yang sudah dibenarkan, bahkan orang-orang yang sudah diberikan rohnya, roh Tuhan di dalam kita, sehingga kita bisa bangkit. Kalau saudara sudah jatuh, saudara merasa melakukan kesalahan dan saudara merasa tidak benar, saudara bisa bangkit karena ada roh Tuhan yang mengingatkan kita di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian yang menarik yang bisa kita ingat mengatakan begini: hitung berkat-Mu satu persatu, hitung berkat-Mu satu persatu, Kau kan kagum dibuat olehnya. Hitung berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan kagum dibuatnya. Jika kita bisa masih melihat, mungkin kita perlu menghitung kembali. Hitung kembali saudara, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mungkin lebih banyak berkat Tuhan dibandingkan sengsara, pergumulan, masalah, dan persoalan-persoalan yang saudara hadapi. Hari-hari ini saya sering dapat di WhatsApp maupun di Instagram dan lain sebagainya tentang oksigen. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta krisis oksigen sampai Menteri Luhut marah besar karena ada orang yang mempermainkan oksigen. Tapi kita hitung, oksigen itu mahal sekali ternyata saudara. Oksigen itu mahal sekali. Dan satu hari oksigen yang diberikan Tuhan tanpa kita harus membayar, kalau dihitung-hitung bisa 137 juta. Itu luar biasa. Itu berkat yang Tuhan berikan yang tidak kita bisa gambarkan. Belum lagi kesehatan Bapak Ibu. Satu orang kena COVID kalau masuk isolasi tidak kurang dari 75 juta biayanya kalau dihitung-hitung. Obat, perawatan, peralatan, dan lain sebagainya. Luar biasa. Tuhan memberkati kita untuk hal-hal yang tidak kita lihat. Belum lagi hal-hal lain, janji-janji penyertaan dan pertolongannya. Oleh karena itu, teruslah percaya kepada Tuhan. Bukankah janji Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Janji Tuhan pasti tuntas. Dia akan terus menyertai kita. Oleh karena itu tetaplah tinggal di dalam firman Tuhan.
Karena Tuhan Yesus bilang, jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam Aku, maka minta saja apa yang kau ada di dalam hatimu. Bekerjalah, percayalah, peganglah firman Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Saudara, tetaplah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Janji Tuhan selalu terpenuhi di dalam hidup kita, dan berkat-berkatnya melimpah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah dan kebaikan-Mu, di mana kami diingatkan kembali bahwa firman-Mu mengatakan berkat-berkat yang kami miliki jauh lebih besar daripada masalah, pergumulan, persoalan yang kami miliki. Tolong jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, di rumah atau mungkin mereka terbaring karena sakit, Tuhan ingatkan mereka bahwa penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan juga selalu menyertai mereka. Berikan kebangunan, kebangkitan bagi jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Anugerah dan kebaikan biarlah melimpah atas mereka semua. Di dalam nama-Mu kami bersyukur untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.